Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Komisi 3 DPR mendesak penyidik Polda Metro Jaya untuk mencabut status tersangka Hasya Atalah, mahasiswa UI yang tewas ditabrak, justru ditetapkan sebagai tersangka. Namun kepolisian menyebut perlu ada mekanisme hukum untuk mencabut status tersangka almarhum Hasya. Komisi 3 DPR ikut menyoroti kasus Hasya Atalah, mahasiswa UI yang tewas ditabrak, justru ditetapkan jadi tersangka. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi P3, Arsul Sani meminta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setiabudi meminta maaf kepada keluarga korban. Arsul juga meminta Polda Metro Jaya mengevaluasi status tersangka Hasya. Kita harap Polda Metro Jaya itu juga menyelesaikan ini dengan melakukan corrective action. Apa corrective actionnya? Ya mencabut status tersangka itu, bahwa itu memerlukan kajian dari para ahli hukum, ya silahkan saja. Tetapi kan untuk mengkaji itu kan tidak perlu berhari-hari. Kuasa hukum keluarga almarhum Hasya Atalah, Rian Hidayat menyebut penetapan tersangka Hasya menyakiti hati keluarga. Hasya sebagai subjek hukum juga tidak pernah diperiksa karena meninggal dunia. Keluarga kini fokus pada pemulihan nama baik almarhum Hasya serta berharap laporan soal kelalaian AKBP Eko menolong Hasya ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Penetapan tersangka Hasya sehingga terjadi SP3. Ini kan sangat menyakiti hati dari Ibu Hasya. Ibarat meninggalnya Hasya ini 2 kali. Yang pertama 6 Oktober, yang kedua adalah ketika Hasya ditetapkan tersangka. Dari mana? Dari laporan 585 ini. Padahal laporan 585 ini sudah dihentikan gitu kan. Nah, sekarang makanya kami fokus pada pemulihan nama baik Hasya. Maksudnya apa? Ketika Hasya sudah meninggal 6 Oktober, janganlah dijadikan tersangka. Karena kenapa? Subjek hukumnya kan tidak diperiksa ketika itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo menyatakan status tersangka Hasya akan dikaji secara formil oleh pakar hukum. Terkait laporan keluarga soal kelalaian AKBP Eko menolong Hasya, polisi menyatakan penyidikan akan mengungkap ada tidaknya tindak pidana saat kecelakaan. Tersangka yang ditetapkan ini menjadi perhatian Pak Kapolda. Ini ada mekanisme hukum yang harus dilakukan. Itu jadi seperti itu ya. Masyarakat sudah paham itu, termasuk pakar hukum sudah menjelaskan ada mekanismenya. Jadi tidak bisa dengan otoritas. Namun kita akan coba dengan para pakar ya, kajian-kajian hukum secara formil. Ini kan formil. Penetapan tersangka itu formil. Ya, kita lihat bagaimana apakah para pakar bisa memberikan suatu kajiannya kepada kita di luar daripada mekanisme yang berlaku. CCTV merekam kejadian tabrakan yang terjadi pada 6 Oktober 2022 lalu. Saat itu, korban Hasya Atalah Saputra melintas di ruas jalan Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan dan berusaha menghindari motor yang berhenti di depannya. Korban terjatuh dan selang beberapa detik, korban terlindas mobil SUV milik AKBP Eko Setiabudi Wahono, Purnawirawan Polri yang melaju dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Warga di sekitar berusaha menolong dengan membawa korban ke tepi jalan. Korban terkapar selama 45 menit tanpa mendapat pertolongan. Tim Liputan, Kompas TV.